Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Intensitas hujan tinggi sejumlah wilayah di Kota Tangerang terendam banjir. Mayat pria bersimbah darah ditemukan di gubuk pinggir jalan. Berusaha kabur, spesialis perampok minimarket ditembak. Intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan Jalan Ahmad Dahlan yang menghubungkan wilayah Kota Tangerang dan Jakarta Barat terendam banjir hingga ketinggian 50 cm. Sejumlah pengendara yang melintas terpaksa memutar arah mencari jalan alternatif, sementara pengendara roda 2 yang nekat melintas terpaksa mendorong motornya akibat mati mesin. Tak hanya akses jalan yang banjir, air juga merendam puluhan rumah di satu RT sehingga aktivitas warga sangat terganggu. Sejumlah warga mengaku sangat terganggu dengan banjir yang sering kali terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka. Selain curah hujan tinggi, banjir disebabkan buruknya sistem drainase. Jam berapa ya? Jam 12. Ya, jam 12 malam. Emang udah dari jam sore dulu udah hujan gede. Di sininya. Jadi udah pada naik. Dari yang kemarin juga udah sempet banjir kayak gini. Menurut warga, air banjir sudah mulai naik pada Senin dini hari. Bahkan di sejumlah titik ketinggian air mencapai 1 meter. Terus naik, terus sampai sekarang nih. Ini debit air masih tinggi juga ini. Soalnya antara kali air sama tanggul tinggal segini. Ini. Jadi kalau bisa ini terkecuali tergantung ke cuaca ya. Kalau cuacanya ini berhenti, nggak hujan, sore aja bisa turun, malam lah. Banjir juga terjadi di Kampung Cantiga, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Bahkan sejumlah warga terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman karena ketinggian air mencapai 1 meter. Salah satu lokasi yang dijadikan tempat pengungsian yakni tempat pemotongan hewan. Para pengungsi yang sebagian besar orang dewasa, anak-anak dan balita menempati tempat pengungsian seadanya karena letak bangunan yang lebih tinggi dibanding rumah warga. Karena alasan kemanusiaan, pengelola RPH mengizinkan tempat untuk dijadikan sebagai lokasi pengungsian warga yang terdampak banjir. Di tempat ini, pengelola juga menyediakan fasilitas air bersih dan listrik. Untuk sementara, kegiatan di rumah pemotongan hewan ini tidak beroperasi. Untuk sementara kalau memang ada pengungsian, kita mengalah untuk tidak operasi, dan operasi dialihkan mungkin ke jagal lain yang bisa kita sewa gitu. Apa yang melatar belakangi mau nampung pengungsi ini, Pak? Ya salah satunya kita karena kemanusiaan ya, kita menolong sesama yang terdampak, juga istilahnya untuk membantu fasilitas seperti air, listrik, dan tempat itu terutama. Warga berharap pemerintah memberikan bantuan segera untuk mengirimkan bantuan makanan, selimut, dan susu untuk korban banjir. Warga juga berharap adanya solusi agar lingkungan tempat tinggal mereka tidak lagi menjadi daerah langganan banjir. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Hujan deras yang mengguyur wilayah Tangerang Selatan sejak Minggu malam hingga Senin pagi mengakibatkan akses jalan dan rumah yang terletak di perumahan Pondok Safari Indah, Kelurahan Jurang Mangu Barat, Tangerang Selatan terendam banjir. Tidak hanya jalan, air juga masuk hingga ke dalam rumah. Air banjir yang datang secara tiba-tiba membuat warga tidak sempat untuk menyelamatkan barang-barang mereka sehingga banyak yang terendam banjir. Warga yang ingin beraktivitas pun terpaksa menerobos banjir. Tidak hanya itu, sejumlah sepeda motor yang nekat melintas pun mengalami mogok. Ketinggian air banjir yang menggenang di daerah ini sekitar 20 hingga 60 cm. Hujan deras yang turun lebih dari 8 jam ini
mengakibatkan saluran air meluap dan masuk ke dalam perumahan. Saluran yang mengalami penyempitan mengakibatkan air tidak lancar mengalir hingga meluap. Faktor hujan ini kalinya terlalu sempit, ini nggak ada tanggulnya depannya, tuh kan nekung kalinya, kayak gini nggak lancar, nggak lurus, karena ya lokasinya jembatan. Warga berharap agar saluran drainase di sekitar perumahan mereka bisa secepatnya dinormalisasi agar wilayah mereka bisa terbebas dari banjir. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Hujan yang mengguyur Tangerang Selatan lebih dari 8 jam membuat jalan Ceger Raya Pondok Aren Tangerang Selatan terendam banjir setinggi 40 cm. Akibat tergenang banjir, beberapa pengendara memilih untuk berputar mencari jalan lain. Namun tidak sedikit pengendara yang nekat menerobos genangan banjir. Karena tingginya genangan, tidak sedikit motor yang mogok. Selain intensitas hujan tinggi, banjir yang kerap kali terjadi di Jalan Ceger Raya ini dikarenakan buruknya sistem drainase yang ada pada sisi kanan dan kiri jalan. Warga dan pengguna jalan berharap agar pihak terkait bisa segera memperbaiki drainase yang ada agar banjir tak lagi terjadi. Mogok, izin. Dari mana mau ke mana? Dari Pondok Aren mau ke Bintang. Emang di sini sering banjir atau gimana? Ya kadang di sini kalau hujan yang gede banjir ya. Bang, ini kan sering banjir sini. Harapan abang nih sebagai pengguna jalan buat pemerintah apa, Bang? Ya biar nggak banjir diperbaiki aja sih. Sementara itu, akibat banjir membuat arus lalu lintas dari arah Pondok Aren menuju Jakarta maupun arah sebaliknya mengalami kemacetan panjang karena banyaknya kendaraan yang lebih memilih memutar arah. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Warga kampung Sampai Desa Sukarendah, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria tergeletak di sebuah gubuk atau saung yang berada di bahu jalan Rangkas Bitung, Pandeglang. Saat ditemukan, korban yang diperkirakan berusia di atas 40 tahun ini dalam kondisi bersimbah darah. Di lokasi penemuan mayat juga ditemukan sepeda dan beberapa barang milik korban. Polisi dari unit Inafis Polres Lebak yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan identifikasi korban serta mencari bukti-bukti lainnya. Berdasarkan hasil identifikasi, korban diketahui bernama Mustopo, warga Pasir Tangkil, Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warung Gunung. Setelah dilakukan olah TKP, polisi juga langsung membawa jenazah korban ke RSUD Aji Darmo Rangkas Bitung untuk menjalani pemeriksaan dan otopsi. Lanjut dari Pak Kasat sudah menurunkan izin dan sudah dicek, diduga beliaunya sakit, tidak ada yang mencurigakan walaupun ada yang kira-kira menunjukkan untuk tindak pidana. Terkait dugaan atas kematian korban, polisi saat ini masih melakukan pendalaman. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak.